teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Pauline Wahyuni. Jadi hari ini aku mau bahas mengenai 5 kesalahan memakai sunscreen yang bikin jerawatan dan kusam, serta sunscreennya jadi tidak bekerja dengan maksimal. Seperti yang kita tahu, kalau sunscreen ini adalah salah satu skincare yang penting dan juga wajib untuk dipakai setiap hari, yaitu banyak sekali manfaatnya untuk melindungi kulit kita. Tapi sayangnya, banyak banget orang yang kurang paham dalam pemakaian sunscreen yang benar. Jadi banyak banget orang yang melakukan kesalahan dalam pemakaian sunscreen. Ini yang menyebabkan jadinya sunscreennya tidak bekerja dengan maksimal, bahkan bisa memperburuk kondisi kulit jadi jerawatan, kusam, dan lain-lain. Maka dari itu hari ini aku mau bahas mengenai 5 kesalahan memakai sunscreen, tujuannya agar teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Kesalahan yang pertama adalah terlalu sedikit memakai sunscreen. Jadi banyak banget orang yang irit, terus juga menghemat memakai sunscreennya. Jadinya pakainya sedikit banget dan mereka berpikir yang penting pakai, sedikit juga yang penting pakai gitu. Dan itu udah ngaruh banget. Padahal itu salah besar ya guys. Pakai terlalu sedikit sunscreen itu nggak akan ngaruh karena jumlahnya, takarannya itu tidak tepat. Jadinya tidak bekerja dengan maksimal si sunscreennya di kulit kita. Intinya nggak ada guna kalau terlalu sedikit pakai sunscreen. Malahan itu berbahaya banget guys, bisa menyebabkan kulit kita jadi terbakar sinar matahari. Maka dari itu kita harus mendapatkan SPF yang tepat yang dibutuhkan oleh kulit kita. Untuk mendapatkan SPF yang tepat, takaran yang tepat itu adalah 2 ruas jari. Jadi kalian bisa pakaiin sunscreennya sebanyak 2 ruas jari. Pakaiin aja pokoknya sunscreennya, kemudian kalian bisa aplikasiin di wajah dan di leher. Jadi 2 ruas jari itu udah cukup banget ya guys untuk wajah dan leher kalian. Tapi ingat, kalian itu boleh banget untuk pakai sunscreen lebih banyak lagi, tergantung seberapa banyak bagian tubuh yang mau kalian aplikasiin sunscreennya, terus juga seberapa sering kalian aktivitas di luar rumah, di bawah sinar matahari. Kesalahan kedua adalah melewatkan area yang penting. Jadi memang penting banget untuk memakai sunscreen di seluruh area yang akan terekspos sinar matahari. Tapi sayangnya ada beberapa area penting di tubuh kita yang seringkali orang lewatkan. Jadi banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya bagian tersebut tuh penting harus dipakaikan sunscreen. Jadi memang akibatnya ya udah area penting tersebut terlewatkan dan tidak dipakaikan sunscreen, itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan kulit kita. Yaitu areanya adalah eyelids atau kelopak mata. Jadi banyak banget orang yang nggak tahu kalau kelopak mata ini harus dipakaikan sunscreen juga, karena memang kelopak mata ini adalah area yang memiliki potensi tinggi untuk terkena kanker kulit. Karena memang banyak banget orang yang nggak tahu gitu loh. Mereka berpikir ya nggak boleh pakein skincare atau sunscreen di area mata, terus juga nggak penting, nggak usah lah gitu ya. Padahal salah besar ya guys, itu harus banget dipakein sunscreen ya di area kelopak mata kita, eyelids kita, tipis-tipis aja, nggak perlu over, karena kalau over juga jangan ya guys, gak bagus. Jadi tipis-tipis aja, yang penting dipakein mulai sekarang, oke? Selain itu, ada area lain yang seringkali terlewatkan, padahal penting untuk dipakaikan sunscreen. Area tersebut adalah bibir. Jadi bibir adalah area yang penting banget karena memang bibir ini adalah area yang rentan terhadap kerusakan karena tidak punya banyak melanin. Melanin sendiri adalah pigmen pelindung yang bertanggung jawab untuk memberikan warna terhadap mata, kulit, dan juga rambut. Maka dari itu mulai sekarang direkomendasikan kita-kita untuk menggunakan lip balm atau lipstick yang mengandung SPF 15 atau lebih tinggi. Jadi tujuannya untuk melindungi bibir kita. Kesalahan selanjutnya adalah tidak mengaplikasikan ulang sunscreen. Jadi banyak banget orang yang nggak reapply atau mengaplikasikan ulang sunscreen, dan ini menyebabkan kulit kita jadi tidak terlindungi. Karena memang sunscreen itu bukan ramuan ajaib yang bisa kita pakai sekali, terus dia langsung bisa melindungi kita selamanya. Jadi memang kita harus reapply atau olesin ulang sunscreennya di kulit kita untuk mengembalikan performanya lagi. Jadi bisa mengembalikan performa sunscreen ini yang udah menurun setelah 2 jam diaplikasikan gitu. Nah, aturan yang tepat adalah kita harus reapply atau mengaplikasikan ulang sunscreen di kulit kita itu setiap 2 jam. Tapi kita bisa lebih cepat dan lebih sering untuk reapply, aplikasiin ulang sunscreen ini kalau misalnya kita melakukan banyak aktivitas yang berkeringat, terus juga berenang. Sebenarnya bagus sih guys untuk aplikasiin ulang sunscreen, karena ini bisa membantu agar sunscreen ini bisa lebih menyebar merata gitu. Jadi nggak ada bagian area yang terlewatkan.
Kesalahan selanjutnya adalah tidak memakai sunscreen ketika mendung atau di dalam ruangan. Jadi faktanya adalah walaupun matahari sedang tidak terlihat, tapi 80% sinar UV-nya itu masih mengenai kulit kita guys. Karena memang walaupun kita di dalam ruangan ada jendelanya, tapi memang jendela ini bisa memblokir sinar UVB, tapi sebagian besar dari sinar UVA itu tetap bisa masuk. Karena memang sinar UVA ini adalah jenis radiasi UV yang bisa melewati permukaan buram. Maka dari itu penting banget untuk pakai sunscreen, karena memang walaupun si sinar UVA ini tidak menyebabkan kulit terbakar, tapi tetap menyebabkan kerusakan, seperti menurunkan kesehatan kulit, terus juga bisa mempercepat penuaan dini. Maka dari itu kita harus pakai sunscreen kapanpun dan dimanapun, terlepas dari cuaca dan tempatnya. Kesalahan selanjutnya adalah tidak memperhatikan tanggal expired dari sunscreen. Jadi penting banget guys untuk kita memperhatikan tanggal expired dari sunscreen, karena memang ketika sunscreen sudah expired, itu menyebabkan jadinya sunscreen ini tidak memberikan jumlah perlindungan yang seharusnya. Yang memang sudah tercantum di dalam botol, itu jadinya nggak bisa dia berikan ke kita. Dan juga kandungan dalam sunscreennya itu jadi udah nggak efektif lagi untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Alhasil ya udah kulit kita jadi terpapar sinar UV, itu bisa menyebabkan kemungkinan besar resiko kanker kulit kita jadi meningkat. Jadinya kita bisa terkena kanker kulit kalau misalnya kita pakai terus-terusan sunscreen yang sudah expired. Ini bahaya banget sih guys. Maka dari itu kita harus banget nih melacak, memperhatikan tanggal expired dari sunscreen kita. Kalau misalnya kita nggak bisa ketemu tanggalnya di packaging atau di botol, kita bisa anggap aja 3 tahun sejak tanggal pembelian itu adalah tanggal expirednya. Karena aku baca-baca memang sunscreen itu masa pakainya cuma bisa 3 tahun. Setelah 3 tahun dia udah nggak bekerja dengan maksimal alias expired. Makanya lebih baik kalian catat tanggal pembelian sunscreen di botol atau packaging sunscreennya, jadi kalian bisa ngelacak tanggal expirednya. Kesalahan selanjutnya adalah tidak mengaplikasikan sunscreen secara merata. Jadi banyak banget orang yang asal olesin sunscreen. Jadi mereka asal olesin, asal cepet, buru-buru. Pokoknya nggak peduli tuh rata semua atau enggak. Dan ini nggak bagus, nggak boleh guys. Karena kalau misalnya kita pakai sunscreen yang nggak merata di kulit, alhasil sunscreennya itu nggak akan memberikan kita perlindungan yang maksimal. Perlindungan yang dijanjikan sama klaim dari produk sunscreen yang kita beli ini. Ya udah, alhasil ya kulit kita jadi bisa terpapar sinar UV, dan ini bisa menyebabkan resiko kanker kulit. Kalian harus coba pakai sunscreen itu yang rata. Kalian harus bener-bener ratain, pastiin semuanya itu udah kena sunscreennya. Karena memang kalau kita rata, tentunya kulit kita juga jadinya lebih terlindungi, lebih terjauhkan dari kanker kulit itu sendiri. Kalau kalian nggak mau ribet dan juga buru-buru, kalian bisa beli sunscreen yang memang tipenya itu di spray atau disemprot. Karena sekarang udah banyak tipe sunscreen yang di spray, disemprot. Karena itu jadi lebih mudah ya, udah tinggal disemprot-semprot aja, udah selesai. Dan pastiin disemprotnya juga sampai seluruhnya itu kelihatan berkilau. Itu berarti udah rata. Jadi kalau kita melakukan kesalahan memakai sunscreen yang sudah aku sebutkan tadi, ini bisa menyebabkan sunscreennya itu tidak bekerja dengan maksimal. Dia tidak bisa memberikan perlindungan yang maksimal terhadap kulit kita. Ya udah, kulit kita jadi terpapar sinar UV. Dan ini bisa menyebabkan kulit kita jadinya skin barrier-nya rusak, kulit kita jadi penuaan dini, terus juga kanker kulit, bisa jadi jerawatan, kulit yang kusam, dan lain-lain. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam memakai sunscreen, dan cobalah untuk menghindari kesalahan memakai sunscreen yang sudah aku sebutkan tadi. Oke guys, jadi dari semua kesalahan memakai sunscreen yang udah aku sebutin tadi, kesalahan mana yang kalian lakukan? Kalian bisa langsung tulis jawabannya di kolom komentar, karena kalau aku pribadi, aku itu dulu sering banget ngelakuin kesalahan, yaitu males reapply sunscreen. Jadi aku males banget untuk aplikasiin ulang sunscreen, tapi untungnya itu dulu. Sekarang aku paksain diri aku untuk reapply terus setiap 2 jam, biar kulit aku terlindungi. Nah, jadi itu dia video aku mengenai 5 kesalahan memakai sunscreen yang bikin jerawatan dan kusam. Kalau kalian suka sama video ini, langsung aja subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku di @paulinawahyuni.
Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng ya di sebelah tombol subscribe, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku update video baru. Terus kalau kalian punya pertanyaan apapun, kalian bisa langsung tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti aku akan usahain untuk bales. Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya guys. Dadah!